Kami diberkati karena anugerah. Engkau bukan tertarik karena usaha kami, perbuatan baik kami, doa kami, puasa kami. Tapi karena kasih sayang Tuhan yang mencari kami, terlebih dahulu menyelamatkan kami. Itu anugerah. Bahkan bukan cuma Engkau menyelamatkan kami dan memberi jaminan kepastian keselamatan. Engkau memilih kami dari antara jutaan orang. Kami tidak tahu kenapa Tuhan memilih kami untuk menjadi hamba-Mu. Tapi yang kami tahu itu pun anugerah. Sekarang Tuhan, kami telah dipilih oleh Tuhan dan diberi kepercayaan pelayanan. Besar atau kecil tidak menjadi soal. Tapi semua sama pentingnya seperti anggota tubuh yang punya peranan masing-masing. Dan tujuan kami bersama-sama bersatu memuliakan Tuhan. Biarlah anugerah Tuhan kami sambut dengan bertanggung jawab. Karena itu bekali kami Tuhan dengan firman-Mu, agar kami bukan sekedar melayani, tapi menjadi pelayan yang berkenan di hadapan Tuhan. Roh Kudus kuasai kami dan berfirmanlah di tengah-tengah siang hari ini, yang secara fisikal akan membuat kami mengantuk. Tapi ketika Roh-Mu bekerja dan dalam pemberitaan firman-Mu, kami yakin dan percaya Engkau akan mencengangkan kami dengan firman-Mu. Dan kami betul-betul menyadari Tuhan sedang berkata-kata kepada kami. Karena itu Tuhan, kami serahkan juga hamba-Mu yang lemah dan terbatas. Kuasai dia dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami sungguh-sungguh mendengar perkataan Tuhan dan bukan perkataan manusia. Bapak, berfirmanlah karena kami telah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap diberkati dan percaya, katakan amin. Silakan duduk Ibu. Ibu-ibu yang dikasih Tuhan, saya cukup terkejut begitu banyak yang datang. Ya, ini pasti orang-orang yang dipilih Tuhan dan mau diperlengkapi untuk memperlengkapi. Nah, di dalam tema itu saya memfokuskan. Siang ini saya ingin berkata-kata dari firman Tuhan dalam Markus 14 ayat ke-9. Ayat ini menjadi framework kita untuk menuju menjadi pelayan yang berkenan di hati Tuhan. Kalau saudara diperlengkapi menjadi pelayan yang berkenan di hati Tuhan, saya percaya saudara akan melayani dengan cara yang berbeda. Dan orang akan tersentuh dengan pelayanan saudara dalam kemuliaan Tuhan. Nah saudara, saya ingin sekali memulai dengan satu ayat, Markus 14 ayat yang ke-9. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya, kata Tuhan Yesus, di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini, yaitu Maria, akan disebut juga untuk mengingat dia. Saudara setuju gak saudara, kalau saya katakan setiap orang yang melayani Tuhan itu dipakai Tuhan? Setiap orang yang terlibat dalam pelayanan itu pasti dipakai Tuhan. Tapi tidak setiap orang yang dipakai Tuhan memperkenan hati Tuhan. Wow, saudara, ini merangsang pikiran kita untuk berpikir dengan lebih dalam. Tidak setiap pelayan yang dipakai Tuhan itu sebetulnya memperkenan hati Tuhan. Saudara mungkin bertanya, apa bedanya sih Pak antara dipakai dengan memperkenan? Saudara, orang yang mempunyai paradigma asal dia dipakai, dia sudah senang. Sering kali jatuh pada mengukur aktivitas pelayanan. Banyaknya popularitas, pengakuan. Kalau cuma itu, senanglah. Tapi berbeda dengan orang yang punya paradigma, aku ingin memperkenan hati Tuhan dengan pelayananku. Dia sedang mengejar sesuatu yang jauh lebih dalam dan lebih tinggi dalam spiritualitas. Dia tidak cuma sekedar untuk dipakai Tuhan, tapi melalui aktivitas pelayanannya, dia seolah-olah menatap mata Tuhan dan menanti senyuman Tuhan dan berkata, anakku,
kau menyenangkan aku. Saudara, itu tingkat yang jauh lebih tinggi lagi. Nah, yang menarik saudara di dalam bacaan kita itu, ada seseorang wanita yang sebetulnya wanita awam. Dia bukan rasul, dia bukan termasuk 12 murid yang dipilih oleh Yesus. Dia tidak terkenal, tapi Yesus begitu tergetar dengan pelayanannya. Sampai dia berkata di dalam Markus 14 ayat 9 tadi, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia sampai saat ini, apa yang diperbuatnya, yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Wow, seolah-olah pelayanannya itu menggetarkan hati Kristus sampai diberi satu kenangan yang tidak pernah dilupakan. Apa yang dilakukan oleh wanita itu kepada dirinya, yaitu mencucikan kaki Yesus dengan minyak narwastu. Berkenan kepada Tuhan, dikenang Tuhan, diingat Tuhan, tidak dilupakan Tuhan. Luar biasa. Saudara, seorang pendeta senior yang telah dipakai Tuhan luar biasa, dikenal banyak orang Kristen di Indonesia, satu kali berkumpul dengan para hamba Tuhan muda. Ada banyak para hamba Tuhan ingin seperti beliau. Lalu hamba Tuhan yang muda bertanya, Pak, apa sih rasanya menjadi orang terkenal? Dia diam dan dia menjawab dengan serius. Yang sering aku takutkan, Tuhan cuma memakai aku, tapi pelayananku tidak memperkenan hati Tuhan. Wow. Saudara, itu membuat para anak muda diam dan memikirkan lebih dalam lagi apa artinya menjadi hamba yang memperkenan hati Tuhan. Nah, saudara-saudara, barangkali engkau dan saya sudah berada pada tahap dipakai Tuhan. Tapi yuk kita jangan berhenti pada level itu. Kita mulai di tahun yang baru ini menatap lebih tinggi lagi. Tuhan, aku ingin memperkenan hatimu dengan pelayananku. Saudara-saudara, buatlah Tuhan tersenyum dengan pelayanan kita. Tapi gimana caranya? Nah, di sini menariknya. Kisah Maria ini nanti di dalam 2 bagian memberikan kita satu pendalaman rohani. Bagaimana caranya untuk menjadi hamba Tuhan yang berkenan? Yang pertama, saudara, milikilah prioritas duduk di dekat kaki Allah. Ini yang pertama. Saudara, karena itu saya mau membuka Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Lukas 10 ayat 38 sampai 42, demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan Yesus menjawab, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan dirimu dengan banyak perkara. Tapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Saudara, walaupun Maria dan Marta itu saudara sekandung, lahir dari ibu yang sama, bapak yang sama, dibesarkan dengan pendidikan yang sama dan menu makanan yang sama, setelah dewasa melayani Tuhan yang sama. Tapi paradigma kedua gadis ini beda sekali. Pada waktu Marta melayani Tuhan, dia melayani dengan banyak kesibukannya. Pada waktu dia melayani Tuhan, Marta sekaligus meninggalkan Tuhannya. Marta sangat-sangat aktif di dalam banyak kesibukan pelayanan. Berbeda dengan Maria. Pada waktu dia melayani Tuhan, hal pertama yang dia lakukan, duduk di dekat kaki Tuannya, gurunya, dan terus mendengarkan suaranya. Di sini keunggulan gadis yang bernama Maria. Bagi dia sadar sekali siapakah air hidup, siapakah yang haus, siapakah yang harus diberi minum,
Bukan gurunya, tapi dirinya. Dia duduk dan mendengarkan. Itu merupakan prioritas yang tidak bisa buat dia, saudara-saudara, ditukar dengan yang lain. Dia sangat rindu mendengarkan perkataan-perkataan gurunya. Berbeda dengan Marta, saudara. Saking sibuknya. Dia ingin menambah lagi. Mungkin loh saudara, ini mungkin. Barangkali waktu Tuhan Yesus mampir ke rumahnya dengan 12 murid, dia cuma ingin menyediakan makanan sederhana. Cuma menunya menu catering pernikahan. Begitu banyak dan komplit. Ketika melihat matahari sudah sampai pada jam 12, dia nervous, dia khawatir, dia stres sendiri. Lihat adiknya atau saudaranya sedang duduk ongkang-ongkang kaki di sana bersama dengan Yesus. Saudara, barangkali ya, Marta tuh sudah kasih kode ketak-ketik, itu penggorengan sudah dipukul berkali-kali sampai sekerasnya. Maria tetap asik. Gimana orang ini? Gak peka sekali sih. Aduh, akhirnya gak tahan. Di dalam kejengkelan, kemarahan, spani yang meninggi, kompor gas meledak. Lalu apa yang dia katakan? Gini, Tuhan, tidakkah engkau peduli? Perhatikan, bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Suruhlah dia membantu aku. Yuk simak perkataan protes Maria, tajam sekali. Yang pertama, dia menyalahkan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan, tidakkah engkau peduli? Yang kedua, dia menyalahkan Maria. Saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri. Yang ketiga, dia perintahkan gurunya, suruh dong Maria bantu aku. Wow, saudara lihat ya, dalam satu kalimat dia menyalahkan gurunya, dia menyalahkan Maria, dia perintah gurunya, dan dia membenarkan dirinya. Aku melayani seorang diri. Saudara, inilah tandanya ketika sebuah pelayanan kehilangan keintiman dengan Allah yang kita layani. Gampang sekali meledak. Kalau engkau dan saya sudah mulai menyalah-nyalahkan rekan kerja dan merasa capek sendiri, wait. Ya, tenang-tenang sedikit dan introspeksi. Tuhan, benarkah aku masih ada relasi yang intim dengan Kau? Saudara, Maria menjadi peringatan bagi Marta, menjadi peringatan bagi kita bahwa ia telah kehilangan waktu yang terbaik. Disinilah keunggulan Maria yang Yesus puji. Maria telah mengambil bagian terbaik. Terbaik artinya paling baik. Ada hal-hal yang baik yang Marta lakukan, menyiapkan makanan itu bukan dosa, bukan salah. Dia, ingat loh, Tuhan Yesus tidak mencela Maria dengan melakukan penyediaan makanan, enggak sama sekali. Tuhan Yesus baru mengkoreksi ketika dia merasa dia bagian yang dilakukan paling baik. Ada hal terbaik. Justru Maria lah yang telah mengambil itu. Duduk di dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan suaranya. Saudara, istilah duduk di dekat kaki Tuhan pernah dipakai Paulus. Ketika dia berkata, aku duduk di dekat kaki Gamaliel, seorang guru besar di zaman itu. Dia berguru, saudara. Duduk di dekat kaki Tuhan itu sikap seorang murid yang paling awal dan pantas. Dengarkan dulu gurumu ngomong apa. Jangan sok pintar. Tapi saudara tahu tidak, duduk di dekat kaki guru kita itu merupakan kedalaman rohani. Disitulah guru akan memberikan kita petuah-petuahnya, menceritakan rencananya, mengkoreksi diri kita, menggunting ranting-ranting yang tidak berguna. Disitulah dia memperbaiki kita. Disitulah dia mengajar kita. Kalau kita telah kehilangan waktu teduh kita di hadapan Tuhan, stop semua koreksi Tuhan itu. Yang ada rasa pembenaran diri. Lalu kalau kita rasa benar diri kita, bagaimana mungkin kita mengenal kehendak Allah? Kalau kita tidak mengenal kehendak Allah, bisa gak kita melakukan pelayanan yang menyenangkan Dia? Makin ngawur. Itu sebabnya saudara, banyak sekali gereja penuh dengan pertengkaran. Ketika pengurus majelis sudah berunding, yang ada bukan persekutuan yang indah dan mencari kesepakatan.
Yang ada adalah ketidaksetujuan, lalu cerita di luarnya, lalu hoax itu kemana-mana. Wow, saudara, apakah pelayanan itu akan membuahkan hasil untuk kemuliaan Tuhan? Jawabnya enggak, bukan? Yesus memberikan satu resep. Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Kita cuma ranting. Ranting itu bisa bertumbuh kalau nempel di pokok. Pokoklah yang memberikan kita saluran makanan. Pokoklah yang menegakkan kita. Pokoklah yang memungkinkan ranting kita ini berbuah. Dia berkata lagi, sebab itu di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. We are nothing. Jadi seorang pelayan yang berkenan kepada Tuhan selalu memiliki prioritas duduk di dekat kaki Tuhan. Tidak harus selalu pagi hari loh saudara. Saya udah tahu pikiran ibu-ibu. Enak aja kamu laki ngomong begitu. Siapa yang ngurus anak-anak sekolah, Pak? Siapa yang ngurus pembantu? Siapa yang ngurus ini? Siapa yang ngurus ini? Siapa yang nyuci, Pak? Nanti dulu. Mengambil waktu teduh itu tidak selalu pagi. Tapi waktu teduh adalah waktu yang Tuhan, yang kita siapkan untuk kita intim dengan Tuhan. Satu kenikmatan, satu kesukaan, satu kegembiraan, satu hal. Bukan cuma kita doa terus, Tuhan minta ini, minta itu, minta ini. Dengarkan. Saudara, doa itu berkomunikasi dengan Tuhan, bukan cuma ngadu dan meratap dan menangis. Dengarkan melalui firman-Nya. Dengarkan juga melalui khotbah-khotbah orang lain, baik juga. Ada waktu yang kita spesialkan, entah itu siang hari ketika semua anak-anak telah pergi sekolah dan kita tenang di sana. Entah itu malam hari, silakan. Tapi ada waktu yang kita biarkan Tuhan berkata-kata kepada kita. Saudara, ada seorang gadis yang kaget sekali ketika bangun pagi, dia kesiangan. Terlambat masuk kantor, itu menakutkan buat dia. Cepat-cepat dia lompat, saudara. Dia mau masuk kamar mandi, tapi dia ingat bajunya belum disetrika. Jadi dia colok dulu, saudara, colokan setrikaannya. Lalu dia mandi. Selesai mandi, saudara, kilat dia mulai mensetrika. Dia bolak-balik, tetap kusut. Dia pegang setrikaannya, dingin. Waduh, dia kecewa sekali. Dia tahu problemnya. Dia lihat stop kontaknya, nempel. Tapi waktu dia tarik, nggak nempel. Cuma asal nempel, tidak masuk kepada power daripada listrik itu. Saudara, dia kesel sekali. Tapi saudara tahu gak, itu analogi yang paling tepat untuk menggambarkan seorang pelayan Tuhan yang tidak nempel berelasi dengan Tuhan begitu intimnya. Cuma asal nempel, aktivitas pelayanan tambah baik, tambah banyak. Popularitas tambah, berkhotbah ke sana sini, dipakai Tuhan ke sana sini. Tapi yuk kita jujur, apakah engkau sedang menempel di dalam relasimu dengan Tuhan, atau sudah terpisah? Jabatan baru dapat lagi, Tuhan mempercayai lagi, tapi dengan menyesal aku berkata, barangkali engkau dan saya cuma sekedar dipakai Tuhan, tapi bukan hamba yang memperkenan hati Tuhan. Yuk gunakan waktu. Ini yang terpenting. Ini yang membuat engkau bisa membedakan mana kehendak Allah dan mana yang bukan. Ini yang bisa membuat engkau memperkenan hati Tuhan. Prioritas pertama, duduk di dekat kaki Tuhan. Yang kedua, saudara, kelap-kelip. Ini berarti ada yang tidak senang sama saya. Kalau kita mau jadi hamba yang berkenan kepada Tuhan, yang kedua, milikilah motivasi yang murni di hadapan Tuhan. Wow, ini sesuatu yang dalam. Saudara, sekarang mari kita masuk ke bagian kedua. Yohanes 12 ayat 1 sampai dengan saya mulai ayat 4 dan 5 saja dulu. Yohanes 12 ayat 4 dan 5. Saya ceritakan sebentar ya. Saudara, Yesus datang ke desa Betania. Dia punya sahabat yang pernah dia bangkitkan dari kematian, Lazarus.
Lazarus punya dua saudara perempuan, Maria dan Marta. Saya tidak tahu mana yang lebih tua. Ini benar-benar saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika dia sampai di sana, diadakan perjamuan makan buat Yesus dan murid-muridnya. Kejadian itu terjadi, saudara-saudara, setelah kejadian makan. Dan jangan lupa, kebanyakan orang Yahudi rumahnya tuh gak berapa besar. Dan Yesus itu tokoh yang populer, sangat populer, apalagi setelah membangkitkan Lazarus dari kematian. Viral lah dia. Karena itu saya membayangkan ketika diadakan perjamuan makan, penuh sesak di sana. Orang pengen masuk, tapi dihalangi kan. Kebanyakan. Yang boleh masuk siapa? Pak Wali Kota. Ya, yang membiarkan kota kita kebanjiran. Lalu wakilnya, lalu bupati, lalu nggak lupa Pak RW, Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat. Terpaksa mau nggak mau. Belum lagi kalau ada titipan menteri ini, menteri itu. Padatlah di ruang itu. Kebanyakan laki-laki. Karena dalam budaya Yahudi, wanita itu sebetulnya tidak diikutsertakan di dalam pertemuan-pertemuan publik. Ayat 4. Saudara-saudara, saya akan bacakan ayat 4. Tapi saya teruskan sedikit ceritanya. Ketika selesai perjamuan, Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni. Dipatahkan botolnya itu dan dituangkan ke kaki Yesus. Dalam sekejap, minyak narwastu murni yang mahal harganya itu, aromanya memenuhi ruangan itu. Apa yang tercium harum di hidung para hadirin di sana, tidak harum di hidung Yudas Iskariot. Inilah reaksinya. Ayat 4. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang-orang miskin? Keren kan? Yudas bukan cuma protes, tapi mengajukan satu ide dan gagasan yang tidak pernah dipikirkan orang. Saya percaya banyak laki-laki manggut-manggut di sana. Betul Pak Yudas, sayang 300 dinar cuma buat cuci kaki. Ngawur nih wanita. Kalau kita di rapat, betul, nolong orang gak ada habis-habisnya lah. Nolong orang gak ada habis-habisnya, jadi presiden yang buruk, ntar jemaat kita jadi kebiasaan. Kira-kira begitulah. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, saya pikir banyak orang yang setuju. Lalu ketika Yudas itu sudah mencela persembahan Maria, ayat 6 secara mengejutkan. Saudara, bagian ini ditulis oleh Yohanes loh, temannya Yudas Iskariot. Setelah peristiwa itu terjadi tentu, Yohanes menulis ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena Yudas ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, jauh sekali. Melainkan ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Busuklah orang ini. Mulutnya manis, hatinya penuh dengan jerat. Mulutnya mikirin orang miskin, hatinya memperkaya diri. Saudara lihat, dan Tuhan Yesus tidak terperdaya oleh ide-ide yang manis. Karena ayat 7, Tuhan Yesus berkata, biarkanlah ia melakukan hal itu. Berarti Yudas jangan ngomong lagi ya. Maria silakan lakukan. Kenapa? Karena Tuhan Yesus tahu motif keduanya. Hari itu Yudas Iskariot mencela seorang wanita awam melakukan pencucian kaki Yesus dengan mempersembahkan minyak narwastu yang harganya 300 dinar. 4 hari kemudian dia jual, Yudas menjual gurunya 30 keping perak, yang nilai konversinya tidak lebih dari 120 dinar. Keterlaluan enggak? Kok bisa-bisanya mencela seorang wanita awam yang tulus? Mempersembahkan 300 dinar memang mahal. Tetapi di balik itu, dia menjual guru yang mengasihinya, yang telah hidup 3 tahun lebih bersama dengan dia, 120 dinar. Pada saudara, berapa banyak orang seperti ini ada dalam pelayanan gereja? Barangkali salah satunya, semoga bukan engkau dan saya. Saudara, bagaimana mungkin kita bisa berkenan kepada Tuhan
kalau kita tidak memiliki motivasi dan hati yang murni di hadapan Tuhan. Maria bukan tidak tahu 300 dinar itu uang yang besar. Saya ajak hitung sebentar ya. Alkitab mengatakan di bagian kamus, 1 dinar itu upah seorang kerja 1 hari. Tapi bagaimana mungkin kalau dapat upah, income, itu dihabiskan, itu ditabung semuanya. Di dalam ekonomi kita tahu ya, income sama dengan consumption plus baru sebagian saving, betul nggak? Kalau dapat 1 dinar rakyat jelata, pasti 3/4-nya dijadikan makan dong. Dia butuh makan, dia wanita juga, dia butuh bedak, dia butuh banyak hal, bukan? Paling maksimal dia bisa nabung 1/4 dinar. Berarti kalau 1/4 dinar dia tabung, 300 dinar itu sudah 3 tahun loh saudara. Sudah 3 tahun, dia ngerti sekali besarnya. Aduh, besarnya harga itu. Tapi dia ingin sekali menghormati gurunya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, sudah begitu baik. Dan lebih lagi nih, saya kasih tahu resikonya saudara. Itu kan laki-laki semua. Maria kan wanita. Di budaya Yahudi, betul-betul wanita itu dianggap kelas warga negara kelas sekian. Di bawah pria, di bawah orang berdosa. Aduh, rasanya gak hormat sekali sih. Nah, kalau dia menyibakkan kaki Yesus kemudian mulai mengurapi, kira-kira laki-laki mandang apa? Wow. Apa hubungannya wanita ini dengan Yesus? Bukan zaman sekarang aja begitu. Apalagi kalau dulu ada handphone. Wow. Betul gak? Apa hubungannya dia dengan Yesus? Beberapa bilang berkata begini, iya, mau cari muka. Banyak orang dia lakukan ini. Saudara, dia tahu resikonya, gonjang ganjing, viral, lalu kemudian negatif. Tetapi yang ada pada dia, saya terka saudara, keinginan untuk boleh mempersembahkan yang terbaik bagi Yesus. Dia tidak peduli dengan omongan orang. Hatinya itu keluar dari kasih. Dia lakukan persembahan itu saudara, dengan motif yang murni. Berbeda dengan Yudas Iskariot, mulutnya murni, hatinya busuk. Saudara, inilah yang membuat Tuhan Yesus berkata, apa yang diperbuat oleh wanita ini selalu akan dikenang, karena menggetarkan hatinya. Saudara, seorang bapak yang punya anak umur 18 tahun, baru jalan. Kadang-kadang jalan anaknya pun jatuh. Tapi satu kali ketika dia pulang dari luar, anaknya sudah menunggu di depan pintu. Papa uang. Bukan papa mani, bukan. Papa pulang. Lalu saudara, papanya senang sekali. Wah, buat anaknya papanya seperti Superman. Idola, dia ikutin terus. Tapi satu kali papanya ini kira, taruhin sepatu papa ya. Gerak belakang. Atu awok. Ya udah, jangan ngomong, taruh. Saudara, anak itu baru belajar jalan. Kadang-kadang jatuh, disuruh bawa sepatu. Tapi antusias anaknya dipercaya bapaknya tuh besar sekali. Pegang sepatu. Atu awok. Udah balik nak. Sana, yuk. Jalan. Di tengah jalan jatuh satu. Jatuh tangan kiri lagi. Atuh. Bapaknya ngeliatin. Terus anaknya tiba-tiba jongkok. Dia mau ambil. Kemudian dia gini. Terka apa yang dipikirkan anak itu? Anak itu mau ngambil sepatu yang jatuh dengan tangan kirinya. Karena yang jatuh di tangan kiri. Waktu dia mau ambil, dia bilang, enggak. Rupanya otaknya bekerja. Apa yang sering dikatakan mamanya itu terngiang kembali. Ayo nak, dengan tangan apa? Jangan tangan kiri. Gak pernah percaya ibu-ibu bahwa yang menyusahkan anak ibu-ibu adalah perkataan ibu-ibu sendiri. Tangan kanan lebih bagus. Tapi anak itu memang pintar.
Dia nggak ambil pakai tangan kiri, dia pindahkan dulu sepatu itu ke tangan kiri. Kalau dia ambil dengan tangan kanan, nah, atuh apa? Ayo nak. Bapaknya ngikutin senyum-senyum. Sampai di rak sepatu di belakang, dia taruh sepatu itu. Taruh 2, jatuh 6. Habis naruh, langsung lihat papanya. Atuh dah taruh. Dong. Gendong. Saudara, bapaknya terharu sekali. Dia jongkok, anak itu memeluk dia angkat, dia tepuk pundaknya. Dia berkata, terima kasih ya nak, sembari melirik. Taruh 2, jatuh 5. Tapi apakah bapaknya marah? Enggak. Ada perasaan haru yang luar biasa. Anak itu telah berupaya yang terbaik, walaupun hasilnya tidak baik. Saudara, Allah melihat motifnya, bukan hasil pelayanan kau dan saya. Bukan. Jangan pernah terjebak dengan menghitung hasil karya kita. Jangan berkata, itu anak rohaniku dari dulu begini-begini. Bagus sih, tapi saya menghindari perkataan itu. Saya juga gak pernah cerita berapa banyak orang yang bertobat. Buat apa sih? Itu akan membuat kita selalu butuh pengakuan orang. Ketika kita telah dipuji orang, jangan anggap Allah akan memuji kita. Gak ada double counting di dalam pelayanan firman Tuhan. Di dalam pelayanan gereja, ketika manusia telah menghitungnya, Allah tidak akan pernah menghitung. Pujian yang datang pada kita nggak bisa dihindari, sungguh nggak bisa dihindari. Saya juga tidak bisa menghindari orang berkata, Pak Benny khotbahnya bagus ya. Saya nggak berkata, enggak bu, ayo puji lagi, ayo puji lagi. Saya cuma berkata terima kasih. Saya sudah mencoba diri saya dari muda, tidak maju karena pujian, tidak mundur karena kritikan. Kalau ada banyak pujian yang datang pada saya, nanti saya masuk ke dalam kamar dan berkata, Tuhan, ini punyamu, aku kembalikan ya. Saudara, ayo kita disiplin diri kita. Ada banyak godaan yang akan membuat kita tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan akan terus berbicara pada kita. Kalau kita senang dengar perkataannya dan kita mau dikoreksi, maka buah itu akan muncul dari hidup dan pelayanan kita. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan untuk memperkenan hati Tuhan? Selalu berusaha memberi yang terbaik. Saudara, kalau mikir ini menggetarkan hati. Yohanes 12 ayat 1 mencatat begini. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Tahukah saudara, keterangan waktu ini begitu penting? 6 hari sebelum Paskah. 6 hari kemudian sebelum Paskah, mayat Yesus sudah diturunkan dari kayu salib. Kalau memeriksa ini, gentar sekali hati kita. Itu berarti ini hari-hari terakhir Yesus hidup. Tapi Yesus masih mau datang ke rumah sahabat-sahabatnya dan makan bersama dengan sahabatnya itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya bayang-bayang salib itu sudah ada di wajah Yesus. Kegentaran itu sudah ada. 12 murid yang lain makan dengan tertawa, gembira, ngobrol ke sana sini, cerita tentang dunia politik, cerita bagaimana MBG dibagikan. Wah, ramai deh pokoknya. Bagaimana Irak di ujung tanduk. Hanya ya Maria yang memandang Yesus. Kok wajah guru lesu? Kok wajah guru sedih? Dan dia tahu, saudara, di Yerusalem, tempat Yesus mau menuju Yerusalem, sudah terdengar rahasia umum. Begitu dia datang, tangkap. Perintah orang Farisi dan ahli Taurat. Yang dia bingung, kenapa gurunya masih terus mau ke Yerusalem. Hatinya diliputi kesedihan melihat gurunya kok bertekad terus ke Yerusalem. Padahal barangkali sudah dikasih tahu banyak orang, jangan ke sana engkau akan ditangkap, jangan ke sana engkau dihukum. Dalam kesedihan, seorang wanita yang bernama Maria gak bisa apa-apa. Dia tahu gurunya orang yang punya prinsip. Dia masuk ke kamar,
Sekarang saya ingin mendemonstrasikan dengan imajinasi saya. Saudara, indah sekali kalau kita memahami Alkitab bersamaan dengan imajinasi. Maria masuk ke kamar dan menangis. Tangisannya barangkali seperti tangisan para ibu yang menyayangi orang yang dicintai kok menempuh bahaya. Guru, kenapa kau masih mau ke Yerusalem? Guru, orang-orang itu membenci engkau. Guru, jangan. Tangisnya pecah. Tapi dia sadar nggak ada gunanya dia menangis. Tiba-tiba di antara kronos waktu yang berjalan, dia melihat kairos, kesempatan. Aku ingin melakukan sesuatu. Now or never. Kalau tidak aku kehilangan kesempatan. Apa? Aku ingin memberi sesuatu yang terbaik bagi dia yang telah melakukan yang baik bagiku dan keluargaku. Saudara, dia buka lemarinya. Apa yang dia lihat? Setumpuk uang. Hasil kerjanya. Dia melihat banyak barang di sana. Dia pilih satu-satu. Dia berkata, enggak cocok, enggak pantas, enggak layak, terlalu murah. Dia diam dan frustrasi, dia diam. Dia duduk lagi. Tiba-tiba matanya tertumbuh pada minyak narwastu murni. What? Dia mulai ragu. Sungguh keraguan besar ada pada dirinya. Beri atau tidak? Di samping beri atau tidak ada pertimbangan lain. Anak gadis-gadis Yahudi itu, saudara, membeli minyak narwastu berjuang bertahun-tahun. Walaupun mahal harganya. Tapi itu layak untuk apa? Hari perkawinannya. Diberikan kepada mempelai prianya sebagai tanda kasih dan cinta. Bagaimana mungkin dia harus memberikan itu pada Yesus? Karena itu dia bergetar. Sekarang pemilihannya bukan minyak yang mahal dengan Yesus, tapi antara kekasihnya dengan Yesus. Apa enggak menggetarkan? Hari perkawinannya yang dia korbankan. Saudara, pada waktu saya mau menikah, kami ngirit-ngirit. Karena saya tahu 2 tahun kemudian saya akan berhenti kerja dan saya akan pergi ke Malang sekolah Alkitab. Saya janjian sama istri, kita merit di gereja, mau gak? Apa-apa, Ben? Bukan saya gak punya uang, ada uang saudara. Tapi kalau dihabiskan, sayang kan, Ben? Karena 2 tahun lagi kita mau berhenti bekerja dan menyerahkan diri jadi hamba Tuhan. Saudara, saya ingat sekali, ada seorang ibu pendeta yang baik hati pada istri. Ibu yang buatin, mau gak kamu beli bahannya? Kami sudah tahu ibu pendeta itu kalau bikin baju pengantin apik sekali. Ukurnya istri saya, kami cari bahan, dia nasihati gini. Setiap minggu istri saya tuh ke sana. Lalu ibu pendeta memperlihatkan perlahan-lahan progresivitasnya. Aduh, sayang sekali dia sama baju itu. Tapi syaratnya ibu pendeta bilang, habis kamu pakai, kamu harus pulang, kamu harus serahkan baju ini kepada saya. Untuk nanti saya kalau ada orang gak mampu, pakai baju kamu dengan gratis. Kami setuju. Tapi yang mengejutkan adalah istri saya begitu apiknya. Cari pernak-perniknya, cari moniknya, mari-paniknya. Buat seorang gadis pernikahan itu cuma 1 kali dan selamanya. Maria juga sama, bukan? Sekarang bagaimana mungkin dia harus memilih hari pernikahannya dengan gurunya? Now or never. Dia diam, dia menangis. Tiba-tiba dia bergerak perlahan-lahan menuju minyak itu. Keputusannya, aku berikan yang terbaik untukmu Tuhanku. Saudara, dia pegang dengan gemetar keputusannya bulat. Untukmu yang terbaik. Dia keluar. Dia sibakkan para laki-laki. Dia simbuh dekat kaki Yesus. Kenapa dia pilih kaki? Pengurapan orang Yahudi mulai dari kepala, bukan dari kaki. Saya percaya dia mengarah pada kepala Yesus. Ketika dia mau memecahkan buli-buli itu dan melihat kepala gurunya yang sedang duduk habis makan, tiba-tiba dia berkata, enggak.
Aku gak layak nyentuh kepala guruku. Dia terlalu agung, dia terlalu mulia. Lalu dipilihlah bagian tubuh yang paling rendah, yang sering kali penuh dengan debu dan kulit-kulit yang kasar tumbuh di sana. Lalu dia bersimpuh, dia buka, dia pecahkan lehernya, lalu dia mulai mengurapi itu. Saudara, dia pikir inilah penghormatan yang paling tinggi. Setelah minyak marwastu itu dia usap ke kaki guru yang penuh debu, dan aroma itu memenuhi seluruh ruang. Tiba-tiba hatinya masih berkata, enggak, ini kurang. Ini kurang. Enggak mungkin ini bisa menyatakan cintaku kepada dia yang begitu besar. Dia merasa kurang setelah kasih itu dia berikan. Lalu apa yang dia lakukan? Dia buka ikatan rambutnya. Dia miringkan kepalanya, dia nunduk, dia usap kaki Yesus dengan rambutnya. Bagi wanita Yahudi, rambut itu kehormatannya. Saudara, tahukah engkau, ketika dia mengusap kaki Yesus dengan rambutnya, ini pertanda, Tuhan, seluruh kehormatanku, seluruh kemuliaanku, seluruh keberadaanku, aku berikan kepadamu. Saudara, Maria bermula pelayanannya dengan duduk di kaki Yesus, dan kemudian memulangkan segala kemuliaan di kaki Yesus lagi. Inilah penyembahan yang sejati. Saudara mengerti engkau kenapa Yesus bergetar hatinya? Bukan soal mahalnya minyak marwastu itu, tapi soal hati yang fokus untuk menyenangkan Dia. Tanpa keinginan dan selalu memberi yang terbaik kepada Tuhan, kita nggak mungkin bisa berkenan. Saudara, pemberian yang terbaik bukan soal harganya, tapi soal kualitas, soal siapa yang dituhankan. Ada banyak orang memberi uang begitu banyak kepada gerejanya, tapi Tuhan gak puji apa-apa. Tapi janda itu cuma memberikan 2 peser, itu makan sehari-hari. Tapi Tuhan berkata dia memberi lebih banyak dari yang lain. Saudara, kalau kita ingin menjadi pelayan yang berkenan, beri yang terbaik. Tak perlu cerita-cerita. Selalu beri yang terbaik. Puluhan tahun yang lampau, saya pernah diundang KKR oleh sebuah gereja kecil yang digembalakan teman kuliah saya. Teman kuliah saya anak yang pintar, orang yang pintar, tulus, disukai banyak orang. Saya terbang ke sana, lalu naik lagi speedboat 4 jam. Saudara bisa bayangin jauhnya dia. Sampai di sana, gerejanya kecil. Terus kemudian ketika saya mau mandi, dia berkata, "Ben, cepetan, jam 5 sore kita mulai kebaktian." Saya sudah jam 4. Perjalanannya sudah jauh dan melelahkan. Kemudian saya masuk kamar mandi. Ada 2 keran. Saya putar keran pertama. Kaget saya. Airnya coklat. Kayak Lohanko. Bingung saya. Salah. Yang satu lagi sama juga. Lokopi namanya. Diam. Saya bingung, disuruh mandi di mana? Di baknya juga nggak ada air. Saya tutup. Saya datang ke dia. Saya berkata, airnya yang mana? Ben, itu airnya 2 keran itu pakai aja. Itu jernih, Ben. Itu jernih. Orang di sini semuanya mandi pakai air itu. Itu air hujan yang kami tampung. Oh. Saya balik lagi ke kamar mandi. Itu jernih, Ben. Anak saya baru kelas 2 SD. Baru aja ngafalin bilang begini. Air yang jernih tidak berwarna dan berbau. Bergumul saya. Tapi sembari bergumul saya berkata, kok temanku bisa ya? Saudara, malam hari setelah KKR 3 hari, saya berkata gini pada dia, kamu gak mikirin masa depan kamu. Pindah kan? Saya pelayanan di Bandung di gereja besar. Sampai sekarang gerejanya tetap besar. Kamu
nggak pernah mikir pindah. Saya mau berkata kalau kamu mau pindah, aku bisa masukin kok. Suami istri ngobrol sama saya bertiga, dia bilang gini, Ben, sudah 7 tahun kami di sini. Hampir setiap tahun kami putuskan untuk pindah. Lama-lama makin susah pelayanan di sini. Jauh dari keramaian. Biaya hidup mahal sekali. Dan jemaat gak mampu membiayai kami dengan cukup. Sering kali kami menangis. Tapi satu kali setelah tahun yang ke-7 dia bilang, kami putuskan pindah, Tuhan gak kuat lagi. Lalu kami mengajukan surat ke gereja. Saudara, kemudian apa yang terjadi? Ditahan-tahan oleh majelis gereja. Keputusan kami bulat, kami pindah. Cari orang lain saja. Nah, pada hari kami berhenti, pada hari kami meninggalkan tempat ini, di pelabuhan berkumpullah jemaat. Menangis. Karena bagi mereka kami adalah hamba yang baik. Kami tetap tekad pindah. Cukup. Saudara, ketika mereka mau menaiki kapal laut itu, ada anak-anak sekolah minggu dan anak-anak sekolah SD berdiri di pinggir. Lalu mereka datang berlari dan memeluk kami. Kami dipeluk oleh anak-anak itu. Dan mereka berkata, Pak Pendeta, jangan pergi ya. Sayangi kami. Kalau Pak Pendeta, Ibu Pendeta pergi, kami sama siapa? Hancur hati kami. Mereka membutuhkan kasih Yesus. Dan kasih Yesus yang sama pernah mengubah diri kami ketika kami menjadi siswa. Kami peluk anak-anak itu. Saya menatap istri saya. Kita pulang. Kami gak jadi pindah. Saudara, ketika saya selesai KKR, besoknya pulang, saya naik pesawat. Di tengah pesawat yang 30.000 kaki, saya berkata, Tuhan, siapa yang besar? Hamba-Mu yang kesana sini naik pesawat, atau dia yang bertahan dalam kesunyian dan kesulitan? Karena dia memberi yang terbaik buat-Mu. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukan saya membedakan antara gereja besar dan gereja kecil, hamba Tuhan yang besar tidak berkenan. Tapi lihatlah di hati itu, ada upaya untuk selalu memberi yang terbaik. Saudara, bukan Tuhan memerlukan kita, tapi Tuhan memberi kehormatan kepada kita untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi orang yang bisa berkenan di hati. Sampai satu kali ketika kesudahan berakhir semua, ketika kita membuka mata di kekekalan, Tuhan berkata, masuklah hamba-Ku yang setia. Perjamuan telah disiapkan oleh Bapa. Siapa yang berkata hamba-Ku, hamba-Mu yang hamba yang setia itu? Yesus. Kita gentar, dialah hamba yang setia, bukan kita. Karena kesetiaannya kita diselamatkan. Karena pergumulannya di Taman Getsemani dan kesetiaannya kita boleh menjadi hambanya. Karena topangannya, kasih karunia-Nya kita masih terus bisa melayani. Kita harus berkata, Tuhan, tidak, Engkaulah yang setia, Engkaulah yang baik, aku hanya mengikuti-Mu. Saudara, biarlah kemuliaan Tuhan terjadi dalam pelayanan kita. Biarlah saudara mengambil komitmen, Tuhan, jangan hanya pakai aku ingin menjadi hamba-Mu yang berkenan kepada-Mu. Mari kita tundukkan kepala kita. Saudara, kita telah mendengar firman Tuhan. Engkau sudah mendengar keinginan Tuhan, maksud Tuhan. Maukah engkau berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku ingin, kalau selama ini aku telah menjadi pelayan yang dipakai Tuhan, aku ingin menjadi hamba yang memperkenan hati-Mu. Aku ingin memiliki relasi yang intim dengan Tuhan.
Agar aku ditegur, dikoreksi, diajar ketika aku salah, dilengkapi, sehingga aku bisa membedakan mana kehendak Tuhan yang baik dan yang berkenan kepadamu. Tuhan, aku ingin setiap kali aku melayani Tuhan, aku dibekali dengan hati yang murni, motivasi yang tulus untuk menyenangkan hatimu, bukan mencari pujian dari orang lain. Tuhan, apapun yang aku lakukan dalam pelayanan, aku ingin memberi yang terbaik hanya untukmu, kekasih jiwaku, juru selamatku, Tuhan dan junjungan